Dari tata ruang siapa? Udah cukup. Silakan aja. Baik Pak Mulia, kami dari yang terhormat Bapak Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ida, selamat sejahtera kita bisa. Kami dari UI baru Pak Wagub. Saya sendiri wakil rektor bidang 2 dan sebagai saya Pak Sunarji wakil rektor bidang 3 dan Prof Gunawan ini tim penataan lingkungan Universitas Indonesia. Kemudian Prof Emir juga dan Dr. Ratna selaku Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian Dr. Komso dari Kedokteran, Pak Antoni dari Fakultas Teknik, Mbak Rini dari Fakultas Teknik, dengan beberapa staf lainnya. Jadi kami melakukan secara umum saja bahwa UI kira-kira 2 tahun yang lalu telah menandatangani dengan Islamic Development Bank untuk membangun sebuah research center di bidang kedokteran dan letaknya di Salemba 6. Berkaitan dengan Salemba 4 juga sudah sangat kokoh begitu, sangat krusial sekali sehingga tidak bisa nyaman sebagai kampus, maka telah dikembangkan oleh UI melalui tim master plan dan sekarang ini prinsipnya sedang difinalisasi di Pemprov DKI. Nah, yang menjadi masalah adalah pembangunan Bensor itu karena sudah menandatangani dengan IDB, maka pembangunannya harus segera. Dan kalau ini terlambat, biasanya juga kena hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dan sebagainya. Tapi kita harapkan tidak demikian. Dan Prof Gunawan saya kira lebih filosofis. Prof Gunawan mungkin kami akan bantu secara tata ruangnya itu. Baik, terima kasih Pak Wagub. Ini kami waktu membuat masukan ini kami sadar bahwa UI sebetulnya selama ini telah banyak langgar. Cuma karena UI, kalau DKI nggak menyegel aja. Sekali masih mulai langgar. Yang maksudnya kecapai ya. Jadi kami berupaya melalui masukan itu memberi sumbangan pada DKI. Jadi selama ini KDB yang dibangun di UI itu sudah melampaui batas. KLB tidak, KLB masih. Lalu titik tolak kami itu adalah pertama memberi lapangan yang lebih besar dan menyumbangkan sebagian dari ruang umumnya itu bisa ke ruang terbuka bisa ke umum. Lalu kedua kami juga mencoba mengurangi KDB. Jadi sekarang kurang dari 30% demi memberi ruang terbuka yang lebih besar untuk kehidupan kampus. Nah, prinsipnya begitu. Lalu ketiga itu juga basement yang saya sering suka beranu dengan tata ruang. Basement kami juga mengurangi, tidak akan sebesar yang diizinkan. Jadi ini memberi contoh. Nah, kemudian kita tahu basement sini boleh lebih besar dari KDB. Biasanya lebih besar dari KDB. Nah, ini sering saya ada argumen, khusus untuk Jakarta Selatan sebenarnya tidak gitu. Karena Jakarta Selatan untuk resapan air. Tapi di sini nggak ada resapan air, nggak bisa diresap kemana-mana lagi. Lain lagi ini ceritanya. Jadi kami juga mencoba memberi contoh itu. Lalu keempat, kami memberi sumbangan lebih besar karena lahan yang diambil untuk yang bisa ditanami bangunan, luas daunnya itu dikembalikan oleh bangunan. Jadi 4 prinsip itu yang kami awali dengan master plan ini. Nah, karena ini kampus, ceritanya kampus dulu kampus orde baru, tapi lalu karena orde baru diganti orde reformasi, jadi reformasi kan Trisakti sekarang. Nah, mesti pakai terus. Ini titik awalnya ya ini ceritanya kebangkitan nasional.
lalu Sumpah Pemuda, Kemerdekaan, Orde Baru masih ada, Reformasi. Nah, susunan ruangnya ikuti inilah. Yang ini adalah masjid. Ya, saat ini ada. Lalu kami ikuti arus ini, lalu banyak bangunan yang kami nanti akan bongkar setahap demi setahap. Ya. Memang di sini ada beberapa bangunan yang pernah dipakai sebagai pabrik candu, itu ada potongan itu. Tapi kalau lihat candu itu apa yang mau dibanggakan misalnya gitu ya. Lalu kami tidak, dan kebetulan memang juga tidak termasuk dalam cagar budaya. Nah, makin ke belakang makin tinggi supaya tidak mengganggu atau merusak keadaan skala di dalam kota itu. Nah, ini prinsipnya gitu. Lanjut. Terlalu cepat. Sebelumnya, ya. Ini kan tadi saya ceritakan pada Pak Wagub bahwa kami akan mengembangkan lebih banyak lahan hijau daripada yang bangunan. Kita tahu DKI itu bukan kota lah semua. Nah, melalui ini fasilitas pendidikan ini. Nah, lalu yang dihilangkan dari Salemba 4 itu antara lain adalah kamar mayat itu. Lalu nanti masuk ke rumah sakit, SDM. Kita tahu bahwa selama ini kamar mayat itu kalau ada upacara atau apa ini pasti macet sekali. Lalu mengalihkan lalu lintas menjadi begini sama yang bisa putar dari bawah tuh. Dan sebetulnya ada share ini, nanti ada hubungan basement antara yang Salemba 4 dan Salemba 6 juga. Jadi dengan demikian kami anggap bahwa nanti luas basementnya hanya begini ya, dibandingkan dengan seluruh lahan. Yang sekarang lanjut. Ini yang kami ceritakan bahwa supaya menjaga skala kota, Salemba ini kami tidak langsung membangun bangunan yang tinggi sekali di sini, tapi makin ke belakang makin tinggi. Urutannya seperti ini, makin lama makin ke depan. Ya. Jadi wajah ini juga adalah bagian yang bangunan yang tanaman itu bisa tumbuh di badan bangunan supaya memberikan hijau lebih banyak lagi. Saya kira bagaimanapun usahanya, susah bagi DKI untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Tata Ruang 30%. Tapi kita sebetulnya bisa menyiasati melalui peraturan bangunan, andai kata nol. Jadi gampang sekali Pak Wagub. Kalau ada bangunan baru di DKI, ambil lahan sekian. Kalau saya bisa tanamin tanaman hijau, pohon, itu kan memberi sumbangan. Pertama mengurangi polusi, kedua menurunkan suhu, ketiga mengurangi radiasi juga, ya, menambah oksigen. Jadi ini sudah wajar kalau kita ini tolong dong kamu kembalikan melalui badan bangunan kalau bisa. Sesungguhnya itu yang ingin saya anukan kalau bisa menjadi peraturan. Tapi itu nggak apa-apa. UI memberi contoh lah. Nggak tahu mau cepat kita masih perda DTR itu masukannya langsung cepat ya. Udah ya. Ya sampaikan. Saya di TPAK sudah coba mendesak itu, mengundang UNER, menawarkan itu, dan mereka kebanyakan mau. Ini kan demi menimbang kota. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, dengan saya memberikan anjuran demikian, kalau saya bikin sendiri saya harus ikuti. Harus memberi contoh, jangan ikut. Jadi presiden juga kita. Ini sudah ada green building Pak, masuk dari sana Pak. Masuk ke sana. Ditambahkan yang daun itu belum masuk. Zero runoff masuk, anunya masuk, yang lain tapi ininya belum. Nah itu singkatnya begitu Pak. Lalu dalam batas KLB-nya kami tidak melanggar. KDB-nya kami menghemat, lebih hemat. Cuman yang kami usulkan mungkin lebih tinggi daripada KLB. Bukan batas ketinggian. KLB-nya sih tidak. KLB-nya tetap 2,4. Apa yang Dari 2,5 2,44 masih oke. Tinggi banget. Tinggi banget kan di sana masih rata-rata 12.
soalnya musik kan selalu salah Pak. 100 meter. Tidak masalah. Kalau kayak begini tidak dilanggar kan. Nanti rekomendasi KKOP aja diperlukan. Oh ya ya. Kalau tidak masalah, tinggal masukkan surat aja Pak. Mohon izin Pak. Ya. Lapor dirinya kalau bisa ditampilkan yang ini bisa nggak Pak? Ya. Yang itu. Oh yang ini Pak. Ya. Nah ini yang sekarang keadaannya begitu, yang akan datang begitu. Nah ini memang sekarang yang pabrik candu itu ada di sini kan? Kalau bukan cagar budaya mah tidak ada masalah. Bukan, ya bukan cara budaya. Tinggal bongkar Pak. Nah, Tapi memang ada permintaan TSP segala macam, kami sudah coba studi juga. Masukkan. Lalu yang kami inginkan, nanti kehidupan kan ini kan jangan seperti sekarang mau masuk Salemba itu kayak masuk neraka tuh. Nggak tahu kemana nih. Saya sendiri kalau ngajar pusing ya. Ya Pak Kris juga ya, kalau saya undang untuk uji, coba pusing kan. Mau parkir di mana? Sebenarnya Pak Wagub mau saya undang juga untuk S2 saya, tapi nggak di Salemba, di Depok. Karena ada kaitan dengan DKI. Saya udah kesini kok. Boleh dijelaskan Pak. Jadi untuk yang existing itu KDB-nya 55, batasan yang diizinkan adalah 45 Pak. Sehingga sudah lebih 10% lebih kurang. Dengan adanya penambahan bangunan rencana Mercy ini berarti menambah lebih besar dari 50% Pak. Nah, kita membutuhkan TSP itu untuk menilai bahwa memang bangunan-bangunan yang di sisi utara itu memang tidak termasuk bangunan cagar budaya, sehingga memang itu boleh direkomendasikan untuk dibongkar. Nah, itu yang kita butuhkan Pak sampai saat ini kita sudah keluar dari UI belum mengusulkan ke TSP Pak. Jadi itu sudah pernah Itu dirapikan. kan ini urusan kita Pak. Tinggal panggil kita tunjukkan. Kita tahu datanya. Cagar budaya apa bukan? Ada. Dia punya kan? Iya. Bukan Pak, ini kan karena masalahnya bangunan-bangunan yang di luar kawasan pemugaran, ada bangunan-bangunan cagar budaya yang perlu mendapatkan bahwa ini masuk kategori cagar budaya atau tidak Pak. Jawabannya dia belum lapor. Kan gini Pak, kalau ikutin undang-undang 50 tahun sudah masuk cagar budaya Pak. Kalau mau mempersulit orang itu gampang. Bangunan nampaknya udah 50 tahun aja. Kalau undang-undang cagar budaya udah dianggap cagar budaya. Tinggal dia udah laporkan atau belum. Nanti bisa berdebat. Kalau orang mau ngerjain kita dia bisa macam-macam. Kalau ada orang yang suka dia nggak mau kasih. Memang manfaat apa? Jadi sebenarnya kalau bagi saya hutan lindung pun boleh dimanfaatkan. Kalau nggak dipotong jadi museum. Cuma tinggal mesti pengendalian gimana cara ngaturnya kan. Kan bodoh kan, Tuhan kasih kita hutan, itu besar, hutan lindung. Gak boleh potong, dicuri boleh Pak. Kan begitu kan. Jadi kalau kita minta baik-baik diatur, mana yang dipotong, baru ada cara pengendaliannya potong seperti apa. Ya hutan lindung dibiarkan aja, curi boleh. Nah sama seperti kasus ini, saya pikir harusnya kita ya aturannya mesti minta, kita cari tahu aja. Kalau memang diputuskan itu bukan, izinkan aja. Kalau mau tunggu lagi, birokrasi, waduh, nggak selesai. Gimana? Ya, jadi waktu itu kan di sisi selatannya itu ada RSN Pak. Jadi RSN juga melakukan hal sama, itu KDB-nya juga sudah 55%. Dan jadi mereka sudah membangun dan mereka restorasi semuanya. Ada rekomendasi SP, jadi bangunan ini boleh dibongkar. Jadi ada bangunan ruang-ruang yang kira-kira, karena kan kita tidak punya tim yang untuk menilai ini bangunan boleh. Kesulitannya apa? UI untuk minta ke... Bukan kesulitan. Setahu kami ini bukan cagar budaya. Lalu sekarang kami sudah bikin studi sendiri dari tim UI. Kesulitannya adalah kalau memang dari TSP minta kami serahkan pada mereka untuk membuat. Nah, kami kira kami tidak kurang expert. Mungkin bukan mereka yang membuat Pak, jadi mereka. Enggak, kalau kesana saya sudah ada Bu Rini sudah mengalami itu. Artinya ya Kita aja pusing sama mereka tim itu. Banyak surat gak keluar gara-gara tim ini macam-macam. Mungkin UI beda. Saya sih masukin aja Pak surat. Udah dirapin belum kan? Jadi sudah dirapimkan Pak. Jadi kita mengajukan penerbitan terlebih dahulu sambil
sebelum pengesahan master plan. Yang dalam catatan gubernur adalah proses sesuai ketentuan SLB akan kita proses. Jadi memang kemarin Mercy itu kan hasil sayembara Pak, tapi belum diterjemahkan di dalam gambar arsitektur sehingga kita belum bisa menggambar SLB-nya karena hanya belajar skematik desain seperti itu Pak. Belum ada. Belum ada gambar arsitekturnya. Ya, sekarang maksud saya yang mana? Yang mana yang harus dipenuhi biar cepat? Yang itu yang baru selesai katanya ya. Yang gambar Mercy ini sudah selesai. Sudah. Tapi belum diserahkan ke tata ruang. Sudah di Sudir, Kasudin sudah. Jadi minggu lalu kami sudah menyerahkan blok plan untuk Mercy dan blok plan Salemba. Karena Kasudin itu menyarankan RTLB jadi satu kawasan berdasarkan master plan. Sudah nih Pak. Ke Pak Yulnadi. Coba dicek itu Pak. Ya, Sudah. Nah, terus yang masalah yang itu. Nah, di sini catatan dulu adalah rekomendasi dari TSP dan PPAK harus ada seperti itu. Jadi memang di dalam arah sarannya adalah desain bangunan gedung Mercy dan master plan UI Salemba harus mendapatkan rekomendasi dari TSP dan PPAK. Coba Pak. Ini Soalnya memang dalam proses TSP Sudah. bukan sedang. Ya, Untuk yang Salemba 6 ya. Ya, kalau mereka hambat, Salemba 4 ya. kalau mereka hambat apa-apa dia panggil punya tata ruang supaya bantu ini bisa cepat selesai. Sebenarnya ini sudah kita informasikan sudah hampir setengah tahun yang lalu Pak kepada UI bahwa untuk mengajukan ke TSP untuk mereka tim TSP datang ke sana untuk mengecek mana-mana yang bangunan. Kalau misalnya ini bukan bangunan cagar budaya, jadi mereka akan mengeluarkan stempel bahwa ini bukan bangunan cagar budaya seperti itu. Sederhana itu. Sederhana aja, asal diundang mereka datang. Iya, itu. Kalau ada kesulitan biar dinas tata ruang yang undang Pak. Nah, Ya. Dinas tata ruang aja bantu supaya cepat. Ya kita yang jemput bola apa? Kalau mereka panggil nggak datang Pak. Kita aja yang panggil mereka datang. Jadi dari tata ruang bawa mereka datang lihat, langsung dia setuju langsung cepat. Jadi lebih praktis kalau ngundang mereka bisa masalah. Kita berdebatnya di lapangan aja, setuju. Minggu ini bisa lakukan Pak berarti Pak. Nah, udah, itu aja. Termasuk suku dinas mungkin ya biar nggak ke dua Iya. kali gitu. iya. Yang cepat caranya gitu aja. Suku dinasnya dilibatkan. Ya. Dinas tata ruang undang mereka datang. Bahwa bisa nanti kami selesai pun nggak selesai. Pingpong itu, pingpong sini. Iya. Ya. Jadi catat nomor handphonenya nih. Sudah Pak. Beliau banyak membantu. Ya, jadi supaya tahu, jadi susah lagi ketemunya. Ada lagi yang lain? Saya kira itu kalau sudah TSP kan nanti TPAK Ya. sudah lebih Berarti langsung cepat. Ketika Untuk waktunya Pak, yang tadi Waktu Pak. kita bangun ini iya memang kalau dimungkinkan itu Pak Wagub. Jadi kita segera lelang sebetulnya untuk lokasi yang Salemba 6 Pak Iwan. Jadi itu nggak mengganggu apa-apa. Karena sudah nggak terganggu kalau bisa Ya, mau lelang izin. aja, Iya. lelang dulu aja. Iya, boleh. Jadi kemarin kita sudah koordinasi Lelang aja. menunggu RTLB-nya gambar arsitektur ini belum menggunakan tata ruang minggu lalu mungkin baru dimasuk. Saya kira juga nggak belum masuk kita nggak bisa tampilkan ke Pak Gubernur. Iya. Ya mau lelang aja Pak. Baik, mungkin ada tujuan prinsip saja Pak dari tata ruang gitu. Secara prinsip tidak melanggar lagi kan oleh ini kan KDB, KLB. Kalau KDB melanggar Pak, Melanggar. lebih dari 55% Pak. Jadi pembatasannya Iya. hanya Ya kan digabung semua kan jadi beda. Kalau itu digabung. sudah digabung semuanya. yang Pak. kemarin Masih ada yang ini melanggar Nah, Pak Iya, Wagub. yang lama. Tapi Yang kalau yang yang lama dimasukkan ini Iya, tidak. yang baru memang tidak. Tapi kan Berarti- belum semua dikerjain kan. Tapi blok plan itu kan blok plan ini hanya sebagian ini Pak. Jadi blok plan ini tidak seluruhnya. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa kasih blok plan yang Makanya langsung. di sini. Kan tata ruang dikasih blok plan. Iya, blok plan-nya ya khusus yang dimensinya aja yang tergambar. Jadi SPP-nya ada seluas 93 Pak. Ini kan ada penyempurnaan SPP. Nah, yang usulan yang digambar blok plan itu yang khusus yang dikasihnya aja ya di kedokteran ya. Seperti yang itu. enggak yang untuk detail bangunan kita yang Mercy Yang- saja. Cuma kemarin dikasih solusi sama Pak Yulnadi. Jadi kalau Blok plan-nya kan semua. dengan data yang ada di Burini ini sudah bisa. Kasih aja dulu. Kan masalah kita belum terima.
di tata ruang. Di Kasud. Nah kayak gini kalau masuk Kasudin langsung ke dinas, karena supaya ada kopi ke dinas, karena yang ketemu gubernurnya dinas, bukan Kasudinnya. Terlalu banyak birokrasi jenjang yang kirim, ada yang dihilangkan lagi, kurang kirim, lebih baik langsung. Iya, kasih double aja. Kadang-kadang malah saya suruh kasih lagi ke saya satu kopi, jadi saya tahu surat mana yang masuk. Jadi bisa kejar. Minggu ini lah Pak, kalau bisa dikirimkan supaya cepat. Ya. Itu aja. Baik. Cukup? Dokter apa? Cukup? Baik. Kalau ada masalah kita ada lagi ya Pak ya. Iya, kamu juga telepon cepat kok. Ya, insyaallah. Masih Pak. Yang punya otaknya beliau bukan saya. Malah kita sudah sering hubungin mengingatkan terus UI Pak. Nah, sekarang jadi karena kan kalau dari ke pihak ketiga kan mereka itu juga belagu juga kan. Ya udah kita yang bantuin. Kita sini juga sama karena sesama SKPD tidak mau datang. Kalau SKPD A panggil yang B bisa nggak datang. Saya pinjemin kantor saya. Jadi ngundangnya saya turut mengundang kayak kawinan aja. Jadi rapat di sini baru dia datang kan. Datang kita dengerin masalahnya apa. Masalahnya tidak ketemu, kepada sudah ada, ini tidak ada. Itu jadi tidak selesai semua. Kalau cara gitu jadi cepet. Ya. Jadi kita undang PSP bersama untuk langsung ke lapangan langsung Pak. Sama proses lelang bisa jalan terus ya Pak? Saya kira bisa ya lelang. Tidak masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Takut melanggar ini susah. Sekarang situasinya kan. Kalau yang beda belum, kita Yang beda proses. juga dulu. Tapi rencananya kan pembangunannya Oktober Pak. Itu sudah perjanjian kita dengan IDB-nya. Ya. Jadi kalau emang proses ini bisa cepat dan ke TPAK ke izin prinsip kayaknya bisa kejar. Tapi memang ya intinya di sini kuncinya. Untuk menerbitkan izin prinsip itu kita membutuhkan apa Pak? Iya, kalau ini disetujui ke TPAK, kemudian TPIP, lalu struktur, ya, PKB. Gitu. Jadi kalau itu sudah oke, baru nanti izin prinsip. Harus tertulis ya Pak ya? Tertulis keluar itu bagaimana Pak ya? Supaya kita bisa melakukan. Kita kan mau ikut prosedur nih, tapi kadang-kadang prosedurnya agak lama. Tapi kalau kita mau lelang kan harus ada izin prinsipnya, karena nanti takutnya lelangnya kita salah Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau lelang saya rasa nggak perlu, tapi pembangunannya Bu. Nanti di SPK-nya baru, kan lelang dulu dan pemenang siapa. Nanti kan baru mau kontrak itu kan, kalau kontrak baru ada. Jadi sekarang lebih baik lelang dulu, masih ada proses, nyangga apa. Yang penting kan yang kita khawatir, ibu udah lelang, tahu-tahu bentuknya mau diubah gitu. Nah itu yang repot. Kalau ini kan kalau lihat dari ini sudah tidak masalah kita soal bentuknya. Yang paling jadi kalau yang dilelang itu bangunan mesin itu ya. Iya. Nggak secara fisik dari masalah, volume dan besarnya nggak ada masalah. Hanya masalah proses perizinannya yang lain itu bisa dijalankan juga. Jadi tidak menunggu. Sebenarnya start tahun awal kemarin juga sudah bisa dilelang sebenarnya. Itu kan lelang sebenarnya tidak mengganggu bangunan-bangunan yang lain. Ini hanya rekomendasi yang simultan harus dilengkapi seperti itu. Tapi kemarin masalahnya yang Mercy ini belum ada gambar arsitekturnya ya, itu aja sebenarnya. Kalau lelang nggak ada gambar juga nggak mungkin lelang. Ya lelang kan yang mau bangun juga bingung. Iya. Barangkali nanti yang kita segera sampaikan ke tata ruang, gambar arsiteknya. Ini kalau porsi kami jamin tidak mempersulit. Yang bisa dipermudah kalau dipermudah sekarang. Jangan dibalik-balik dulu. Jadi RTRB-nya nggak 2 kali sidang Pak? Enggak itu. Biasanya aja lagi. Soalnya biasanya pas rapat begini ini terus kami yang di lapangan. Kita cepat kok. Di Rampin itu cepat sekali asal berkasnya cukup ya. Kita juga sangat terbuka, demokratis sekali kita berdebat.
kita berdebat. Baik. Ini alasannya apa gitu, sama-sama kemukakan alasannya. Cuma kadang-kadang saya tidak ikut kalau ditugasin Pak Gubernur ke rapat yang lain, saya tidak ikut. Ya, kita berdebat kok, berdebat ini argumentasinya apa. Tapi akhirnya kita balik lagi konsep. Target kan manusia, fungsi, bukan aturan. Aturan boleh kita ubah, kebijakan bisa kita ambil. Yang tidak boleh tambah kurang kan cuma ayat suci. Itu pun kita masih belum tahu benar salahnya kan masih. Karena kakek nenek kita belum pernah balik, yang udah meninggal kasih tahu kita benar salah, tuh kita percaya aja kan, ya udah. Kalau yang lain, kalau cuma pergub lah, apa tuh kita ubah aja. Yang penting memang untuk kebaikan. Kecuali kan niatnya mau curang ya. Kalau kita niat curang nggak betul, atau niat kepentingan pribadi, itu bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan orang banyak ya kenapa nggak boleh diubah gitu. Barangkali satu lagi SIPPT, Mas Tio. Ya. Sudah jalan, Pak. Sudah CTU mungkin ada di balai kota Pak. Oh, dari yang minggu kemarin Udah setuju kan kemarin? Sudah, sudah proses jalan. Udah setuju kok. Sudah. Kalau dulu kok pengusaha lebih nakal lagi, kita setuju di Rapimun bisa keluar dia pegang. Karena siapa yang bocor? Pengusaha yang lebih canggih gitu. Kita rapat apapun dia udah lebih tahu duluan, pasang penyadap gitu. Jadi tidak ada rahasia lagi di DKI. Tidak ada rahasia, semua keputusan bisa kita pertanggungjawabkan. Alasannya apa? Kita bisa berdebat lah. Kenapa? Kalau kita punya kepentingan kita khawatir ya. Kalau debatnya agak susah, terus kan kita nggak pernah khawatir. Tidak ada rahasia, mau bocor ke manapun kita tidak. Ruangan saya aja orang bebas masuk kok, mau meja, lihat aja tulisannya apa juga. Tidak ada itu. Udah sistem udah beda. Ya, saya kira itu sih. Baik. Banyak. Saya belum kasih bapak. Itu apa gimana? Bangka, ya, Bangka provinsi ya. Kalau saya diberi